Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tangan." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa untukmu semua di edisi Verbum Domini 6 September 2021. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang perselisihan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat menyangkut hari Sabat. Kita bertanya-tanya, kira-kira persoalan apa yang melatar belakangi perselisihan antara Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli Taurat menyangkut hari Sabat? Mari kita sejenak melihatnya dalam kacamata atau perspektif Injil Sinoptik. Saudara-saudariku, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, di sana kita berjumpa dengan Yesus yang sebelum menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia dijebak dengan sebuah pertanyaan. Bunyi pertanyaannya demikian. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Berhadapan dengan pertanyaan ini, Yesus tidak langsung memberikan sebuah jawaban, tetapi Yesus berbalik bertanya dan memberikan penegasan akan jawabannya itu. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Masih dalam nuansa yang sama, dalam Injil Markus, kita akan berjumpa dengan Yesus yang sebelum menyembuhkan seorang pada hari Sabat, dia pertama-tama memanggil orang yang sakit itu ke tengah-tengah orang Farisi dan ahli Taurat dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dan dalam Injil Lukas yang menjadi titik perenungan kita pada hari ini, Yesus pula paling kurang menghadirkan pertanyaan atau nuansa yang sama menyangkut perselisihan dia dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kira-kira seperti ini pertanyaannya. Yesus memanggil orang yang sakit itu dan mengajukan pertanyaan kepada mereka.
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sengaja perbandingan ini ditampilkan kepada kita supaya kita dapat menangkap inti atau jantung persoalan antara Yesus dan ahli Taurat serta orang Farisi menyangkut hari Sabat. Jantung persoalannya terletak pada amarah Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang keras hatinya, yang kaku hatinya terhadap hukum yang ada. Dan juga terdapat pula pada tindakan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam konteks ini sebenarnya perselisihan ini mengungkap pula sebuah kebenaran bahwa ada persoalan yang lebih dalam tentang manusia dan tentang bagaimana caranya kita menghormati secara benar, menghormati Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita sudah tahu bahwa bagi orang Israel, termasuk di dalamnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menaati hukum atau menaati hari Sabat dengan penuh ketelitian dan penuh perhatian yang cermat adalah suatu ungkapan bukti cinta, kasih, dan kesetiaan serta janji mereka kepada Allah yang mereka sembah. Namun pada konteks ini, pada sisi ini, mereka jatuh dalam lingkaran kekakuan. Mereka tidak mampu melihat nilai tertinggi di balik hukum itu sendiri. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, di sana kita berjumpa dengan Yesus yang menghadirkan sesuatu yang baru. Yesus melalui tindakannya, tindakan penyembuhannya pada hari Sabat itu, Yesus seolah meluluhlantahkan praktik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dalam menghayati hari Sabat. Di sini Yesus menghadirkan sebuah nilai tertinggi di balik hukum itu sendiri. Karena hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nilai refleksi yang boleh kita renungkan bersama bahwa dalam kehidupan bersama, entah dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, ataupun hidup menggereja, di sana selalu ada aturan, ada norma atau hukum yang mengatur. Kita sebagai makhluk yang berakal budi, berhati nurani, dan berkehendak bebas, kita diajak untuk melakukan segala sesuatu atau menaati hukum demi kepentingan bersama atau kebaikan bersama. Berhadapan dengan hukum yang ada dalam kehidupan kita, kita diajak untuk menaatinya atau melaksanakannya dengan penuh bebas dan penuh kesadaran. Kita diajak untuk tidak harus melaksanakan hukum itu dengan terpaksa atau penuh kekakuan. Yesus di sini mengajak kita untuk melihat nilai tertinggi dari hukum itu sendiri, yaitu nilai kemanusiaan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.